varietas Phenom Beauty. Ini varietas langka-langka ya, masih langka-langka. Kok namanya aneh-aneh gitu ya? Iya, ini durian dari Malaysia, dagingnya warna merah ini. Dari Malaysia? Malaysia. Rata-rata di kebun kita mengembangkan varietas-varietas unggul yang saat ini masih rare ya atau langka ya. Super Tembaga ya, 19 Agustus 2023. Jadi bulan Agustus nanti baru genap 2 tahun. Dan targetnya tahun depan di 2026, kemarau 2026 itu dia sudah belajar Berbuah. Indonesia dikenal sebagai surga buah tropis, dan salah satu yang paling digemari adalah ya buah durian. Di episode kali ini kami akan mengajak kamu berkunjung ke sebuah tempat istimewa di Jember. Namanya Kebun Rumah Durian Jember. Tempat ini merupakan kebun budidaya sekaligus kebun edukasi. Tempat belajar untuk mengembangkan durian-durian premium berkualitas tinggi. Disinilah para petani, pegiat, hingga pemula bisa menggali ilmu langsung dari sumbernya. Dan yang tak kalah menarik, kebun ini juga menerapkan sistem tumpang sari, menggabungkan durian dengan pepaya California yang tumbuh subur di sela-sela pohon durian. Sekarang saya berada di wilayah Kelurahan Gebang. Jadi tempat kebun Rumah Durian Jember berada di Desa Lumpung, Kecamatan Sukorambi. Nah, itu sebetulnya bisa ditempuh dari berbagai wilayah. Cuma kebetulan saya berada di kota Jember, jadi saya mengambil rute dari Gebang sini, teman-teman. Nah, ini di wilayah Gebang sini ini ada salah satu pondok cukup besar dan terkenal di Jember, yaitu Pondok Pesantren Al-Qadiri yang diasuh oleh Kiai Haji Isyaki. Ini adalah perempatan Gebang. Jadi kalau ke arah kiri tadi menuju ke Kecamatan Panti, Kecamatan Rambi Puji. Kalau ke kanan menuju ke arah Kota Jember. Nah, kita ambil lurus, kita menuju ke ini sudah masuk di ikut Kelurahan Slawu. Kita ambil lurus. Nah, ini kita masuk di wilayah Kelurahan Jumerto, juga masih ikut di Kecamatan Patrak. Kalau lihat situasi di kanan kirinya ini, teman-teman, ini kan wilayahnya seperti wilayah pedesaan gitu ya. Padahal ini masuk statusnya adalah kelurahan, bukan desa. Karena memang lokasinya berada di daerah dataran tinggi, namun juga tidak terlalu jauh dari wilayah pusat kota Jember. Nah, ngomong-ngomong tentang Rumah Durian Jember, jadi di sana pemiliknya namanya Mas Rizky, itu membuat kebun belajar, teman-teman. Jadi memang fokusnya pemilik Rumah Durian Jember itu ada pada konsultan durian. Jadi di sana dia menyiapkan sebuah lahan untuk belajar budidaya
durian. Nah, di sana konon kabarnya juga banyak sekali macam-macam durian. Saya kurang paham, nanti coba kita tanyakan lebih jauh pada Mas Rizky. Nah, ini adalah perbatasan wilayah Desa Klungkung dengan Kelurahan Jumerto kalau nggak salah ya. Kita sudah masuk wilayah Desa Klungkung. Desa Klungkung ini terkenal dengan budaya desanya, teman-teman. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan budaya non benda gitu ya, yang masih dilestarikan oleh warga Desa Klungkung. Sebelum menekuni dunia pertanian secara penuh, Mas Rizky adalah seorang pendamping desa. Tapi di awal tahun 2025 ini, ia mengambil keputusan besar mengundurkan diri dari pekerjaannya demi satu tujuan, agar bisa fokus membangun dan mengembangkan kebun duriannya sendiri. Perjalanan Mas Rizky di dunia durian tak dimulai dari kebun. Dulunya ia adalah pedagang durian di rumah, berjualan buah dari berbagai daerah, belajar memahami selera pasar, kualitas buah, hingga karakteristik varietas. Pengalaman itu menjadi bekal berharga yang akhirnya membawanya membangun kebun impian, Rumah Durian Jember. Kita berhenti dulu teman-teman, karena kalau lihat di map ini juga sudah sampai ya. Coba kita telepon Mas Rizky dulu. Ya, ini Mas Rizky. Apa kabar? Assalamualaikum, sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Tempatnya kok unik ya? Ini masuk ke sini. Saya pikir tadi ke dalam loh, itu kok masjid. Ternyata belok ke kanan ya. Orang jemur kopi. Oh, orang jemur kopi. Ayo wes ke sana coba. Ayo, gas. Ayo. Mas Rizky memulai membuka kebun ini pada awal tahun 2023. Lokasinya berada di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, sebuah daerah yang terletak di salah satu wilayah Kabupaten Jember. Wilayah ini dikenal memiliki iklim dan kondisi tanah yang sangat cocok untuk pertumbuhan durian. Faktor alami yang membuat pohon-pohon durian di sini tumbuh subur dan berpotensi menghasilkan buah berkualitas tinggi. Sekarang saya berada di kebun Rumah Durian Jember miliknya Mas Rizky. Mas Rizkynya ada di gubuk sana. Nanti kita coba akan ngobrol bareng dengan Mas Rizky terkait dengan apa-apa yang ada di kebun ini. Jadi menurut informasi, kebun ini dipakai untuk tempat belajar atau kebun belajar bagi siapa saja yang ingin belajar tentang budidaya durian. Nah, di sana juga sudah ada bibit durian. Nanti kita akan coba ngobrol terkait dengan bibit itu. Dan di sebelah sana, nah ini sebelah sini dan juga sebelah sini, sebelah kiri itu merupakan untuk pepaya. Dan kalau lihat dari bentuknya, ini adalah pepaya California, teman-teman, seperti ini. Nanti kita akan coba ngobrol dengan Mas Rizky terkait dengan kenapa kok beliau membudidayakan durian dan juga membudidayakan pepaya.
Halo Mas Rizky, apa kabar? Halo. Ini kita mau belajar tentang, bukan belajar sih, ingin mengetahui tentang ada pepaya, ada durian di kebun ini. Boleh ya? Boleh. Oke. Melihat peluang. Awalnya kita kan jualan durian dahulu ya. Kita ada kedai durian. Dari sana kita melihat kalau umpamanya kita bisa produksi buahnya sendiri, sepertinya kita bisa memotong rantai distribusi ya. Jadi akhirnya kita investasinya ke arah kebun. Dan salah satu teknik atau berkebun dengan cara simple dan mudah itu dengan teknik top working namanya. Ada durian lokal atau durian kampung, itu kita okulasi ya, kita top working istilahnya, ganti dengan varietas durian introduksi atau durian unggulan, durian premium. Dan pertumbuhannya Masya Allah sangat cepat. 2 tahun ini segini, 2 tahun. Dan harapan kita tahun depan di usia 3 tahun itu sudah bisa berbakti atau belajar berbuah. Berarti model kayak perkawinan silang gitu? Ya, bisa disebut seperti itu. Jadi batang kita numpang batang bawahnya durian kampung, atasnya kita titipi durian premium atau durian anggaplah kayak musangking, duri hitam, montong, bawor seperti itu. Nah, kalau yang di bawah kita tanam dari nol, kita tanam dari bibit. Kalau kita sudah punya durian lokalnya, kita manfaatkan durian lokalnya itu sebagai pondasinya, baru kita sambung. Jadi ceritanya seperti ini. Ini kita punya pohon durian lokal ya, durian kampung ya. Durian istilahnya no-name, tidak jelas, durian antah berantah. Nah, kita manfaatkan batang bawahnya ini untuk penopang atau pondasi dari ini. Ini atas ini durian premiumnya. Oh, disambung ya? Disambung. Nah, istilahnya top working tadi. Top working. Nah, ini usianya kalau teman-teman tidak percaya ya, ini belum ada 2 tahun. Oh, sudah belum ada 2 tahun? Ya, yang sambungan ini belum ada 2 tahun. Jadi, ini label kita. Maaf. Nah, ini registernya kita Super Tembaga ya, 19 Agustus 2023. Jadi bulan Agustus nanti baru genap 2 tahun. Dan targetnya tahun depan di 2026, kemarau 2026 itu dia sudah belajar berbuah gitu. Mantap. Ini 2 tahun saja udah segini gede nih. Wah, gede sekali nih. Wah, sudah hampir 2 kali lengan ya. Iya. Kalau tahun depan, cepat sekali. Itu berarti prosesnya lebih cepat daripada menanam dari nol ya? Benar. Kalau kita sudah punya pohon durian kampung atau durian lokal yang istilahnya secara nilai ekonomis itu kecil ya, makanya kita bisa memanfaatkan dengan teknik ini, namanya top working. Sulit nggak, Mas? Tidak. Semuanya sudah ada di tutorialnya kok. Di akun kita itu sudah ada ini. Oh iya teman-teman, jadi Mas Rizky ini punya channel namanya Rumah Durian Jember. Nah, di sana teman-teman nanti bisa melihat bagaimana teknik cara top working atau segala tentang durian lah. Karena kabarnya ini juga dipakai untuk kebun belajar ya Mas ya? Iya, tentu. Jadi harapannya nanti ketika ada teman-teman akademisi atau teman-teman anak-anak SMK pertanian mau belajar pun di kebun kita, monggo kita bisa membuka teman-teman untuk belajar di sini. Begitu insya Allah. Nanti jasanya langsung kontak aja ya. Nah, langsung kontak, nomornya di sini. Iya, nomornya di sini. Maksudnya tandon air ini ya Mas? Iya. Buat apa ini air? Jadi ada istilahnya gini teman-teman.
kalau berkebun durian ya, jangan tanam durian kalau teman-teman tidak punya air. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Bedakan durian yang di hutan dengan durian budidaya, teman-teman. Memang durian hakikatnya adalah tanaman hutan. Ya. Namun kalau umpamanya kita mengkiaskan atau menyamakan durian yang dibudidaya dengan durian di hutan, tidak bisa. Karena apa? Kalau di hutan ekosistem masih terbangun. Ya, ekosistem masih terbangun. Daun ranting yang jatuh ke tanah itu nanti bisa menjadi kompos alami. Oh, rantai makanannya itu ya. Ekosistemnya masih berputar. Makanya ada orang yang bicara gini, kalau durian di hutan tidak diapa-apakan kok tetap berbuah saja. Nah, kalau kita tarik lagi teman-teman, yang berbuah berapa? Dari proses ya, eliminasinya dari berapa ratus biji yang sudah tertanam dari burung yang menanam sampai dia yang berbuah, berapa persentase yang sukses. Nah itu, makanya kalau umpamanya kita budidaya, air itu wajib. Nah, jadi tandon kita ini kapasitasnya kurang lebih 12.560 liter untuk mengairi kebun yang di bawah. Kebun di bawah kurang lebih populasinya ada 60 titik tanam. Mau nyiram nih Mas ya? Iya, jadi penyiramannya itu kita semi otomatis ya. Setiap titik tanam itu udah kita kasih stop keran atau kita kasih keran untuk penyiraman. Nah, dari tandon utama ini ya, output kita itu 2 inch. Nah, di sini ada stop keran. 2 dim ya? Ya, 2 dim. Nah, stop keran ini kita buka. Di bawah nanti kita bagi lagi, ada jalurnya masing-masing per blok. Oh, pantesan tadi masing-masing ada kayak kerannya juga ya? Benar. Harapannya apa? Untuk antisipasi pressure airnya itu mampu, tekanannya mampu. Ini kita buka dulu. Nah, dari penyiraman yang di atas tadi kita hidupkan stop keran. Ini kita matikan semua ya kemarin memang. Nah, kalau umpamanya kita penyiramannya itu kayak gini, ini bisa dibiarkan. Jadi kenapa di pertanaman kita kasih stop keran? Karena kalau durian nanti ketika fase generatif atau pembuahan, ada kalanya dia butuh tidak disiram. Makanya setiap tanaman dikasih stop keran. Oh gitu. Begitu. Ini juga bisa dimodifikasi nanti pakai sprinkle. Yang penyiraman kayak di taman yang gini, ses kayak gitu. Ini setiap hari? Tidak, kalau kemarau biasanya 3 hari sekali. Oh. Tergantung kelembapan tanah. Berarti semakin kering semakin sering ya, otomatis ya. Benar. Kalau musim hujan tidak siram. Selain produksi buah durian, kita punya kebun duriannya, kita juga memperbanyak durian-durian varietas yang unggul ya. Jadi dari biji yang kita tanam di polybag, setelah itu kita okulasi ya, kita ganti varietasnya menjadi durian-durian bibit unggul kayak gitu. Berarti ini bukan lokal ini ya? Ini masih lokal, sebagian masih lokal, sebagian sudah disambung. Oh. Nah, jadi kita tanam bijinya dulu dari durian lokal, baru setelahnya kita okulasi, disambung. Gantilah dia menjadi durian unggulan. Begitu. Ini teman-teman, kalau teman-teman berminat, nah nanti harganya berapa nanti bisa langsung kontak langsung dengan Mas Rizky untuk bibit duriannya. Begitu ya Mas ya? Benar. Oke. Bisa lihat yang sudah sambungan Mas, bibit yang sambungan. Jadi ini masih sebagian masih proses ya, ini masih okulasian. Ini seperti ini ya. Jadi masih proses. Nih. Oh, ini sambungannya ini ya? Ya, ini ada proses okulasi. ini ya. Ya. Oh, ada plastik-plastiknya. Ini nanti bisa dikatakan sukses itu ketika usia kurang lebih 25 hari. Ini varietas Phenom Beauty. Oh. Ini varietas langka-langka ya. Masih langka-langka. Kok namanya aneh-aneh gitu ya? Iya, ini durian dari Malaysia, dagingnya warna merah ini.
Dari Malaysia. Malaysia. Rata-rata di kebun kita mengembangkan varietas-varietas unggul yang saat ini masih rare ya atau langka ya. Terus cara mendatangkannya ke sini dari Malaysia ya apa Mas Rizky? Bibit, dari bibit terus kita tanam dahulu. Kita tanam atau kita sambung ya. Nah, itulah yang diambil menjadi indukan nantinya seperti itu. Kayak kalau dulu yang rame musangking dur hitam, saat ini kan sudah ada namanya tupai king ya. Ada tupai king. Namanya aneh-aneh. Aneh-aneh dan itu harganya 2 sampai 3 kali lipat dari musangking dan dur hitam sudah saat ini. Tapi namanya itu bukan Mas Rizky sendiri kan yang bukan, namai ya? Bukan. Oh, Itu sudah iya. dari sana di Pertanian Malaysia, Dinas Pertanian Malaysia sudah diregister ya. Bahkan kodenya sudah ada. Kalau musangking itu kodenya di Malaysia D197, tupai king itu registernya D214. Sudah ada registernya. Jadi kita tidak mengada-ngada ya begitu. Saya pikir namai sendiri biar terlihat keren gitu. Enggak ya? Bukan. Pandu itu kita tumpang sari, kita tanam durian ya. Kita tahulah durian itu kalau tanam dari bibit untuk dia produktif butuh waktu yang tidak bentar ya, 4 sampai 5 tahun lah. Jadi untuk memanfaatkan lahan lainnya, jadi untuk tetap produktif lahannya, kita tumpang sari dengan pepaya ini. Oh, Nah, ini. memanfaatkan waktu ya? Benar, jadi lahannya tidak kosong, dibiarkan kosong. Ini kita tanam pepaya varietas Kalina ya, pepaya Kalina atau orang biasa menyebutnya pepaya California ini. Oh, California. Iya. Waduh. Namanya saja ya, California, bukan dari Amerika sana bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Saya pikir itu impor dari California dari. Saya dulu mikirnya sama Mas Pandu. Ternyata bukan. Itu hasil dari risetnya IPB ya, Institut Pertanian Bogor yang pengetahuan kami ini. Itu kalau pepaya ini berapa bulan untuk panen? Pepaya itu dari awal tanam sampai dia panen itu butuh kurang lebih 7 sampai 8 bulan sudah bisa panen. Kalau durian kan 4 tahun, kan lama. Lama ya. Cuma dia ketika nanti durian sudah mulai besar, pepaya kan anggap 2 tahun sudah selesai. Kita fokusnya di durian. Oh, jadi begitu, pepaya ya. ini hanya buah sela untuk memanfaatkan lahan kosong. Lahan dan waktu ya. Benar sekali. Mas Rizky kok bisa urusan pertanian ini, apa dulu jurusannya pertanian? Wah, ini dulu saya civil engineer Mas, saya Mas. Teknik sipil. Teknik sipil Mas, saya backgroundnya Mas. Ini putus asa di teknik sipilnya terus ke pertanian atau memang ya apa Mas? Bisa jadi putus asa mungkin ya Mas. jadi di teknik sipil itu kan mungkin merasa jenuh ya saya dan merasakan peluang di pertanian. Nah, dan kalau di pertanian itu kan lebih tidak mengikat gitu ya waktunya. Berarti bukan salah jurusan. Bukan salah jurusan, bukan. Oh, iya. Teknik sipilnya masih dipakai kok. Oh, masih dipakai. Kita Ya? juga masih pakai punya CV juga Mas ya. Betul, betul. Gitu. Dan ternyata tidak harus lulusan pertanian ya untuk bisa seperti ini ya. Nah, Bisa dipelajari ya Mas. bisa dipelajari dengan adanya media sosial ya. Platform media sosial itu banyak, ada Instagram, YouTube. Kita bisa belajar autodidak ya di medsos itu. Dan alhamdulillah, selain belajar autodidak, tentunya kita harus lengkapi juga dengan jurnal-jurnal ya. Artinya jangan hanya autodidak di YouTube saja, kita harus lengkapi dengan data riset. Data riset, oh yang benar bagaimana toh? Tentang pemupukan, tentang perawatan, dilengkapi dengan data-data dari jurnal seperti itu. Uji coba, catat begitu ya. Nah, dan juga kita harus praktek ya. Iya, hanya iya. kalau umpamanya kita hanya belajar dari medsos terus tidak praktek langsung, sama saja.
saya berada di tengah-tengah pepaya, kebun pepaya. Di kanan kiri ini sudah tinggal 1 bulan lagi untuk dipanen. Istimewa Pak. California. Bolo. Oh, kenapa kok disebut California, Mas? Karena kalau mau disebut kelungkung nggak boleh Bolo. Oh, sudah paten ya? Iya, ini Kalina, ini punyanya IPB dulu. Institut Pertanian Bogor. Yang... Berarti kalau mau ganti nama harus izin IPB. Wah, tidak semudah itu Bolo. Atau membuat penelitian sendiri gitu ya? Iya, benar sekali. Dijamin manis ya? Ya, belum tahu Bolo. Coba saja dimakan Bolo. Sama bijinya, Bro. Jangan, nanti tumbuh nanti. Bismillah. Manis? Manis. Ini yang siap konsumsi hanya ini. Yang lainnya masih muda-muda. Kira-kira yang lainnya itu berapa bulan? 1 bulanan ini mulai banyak yang turun insya Allah. 1 bulanan ya. 1 bulanan. Iya apa bro? Sip. Manis sekali. Manis sekali. Ini dari pupuk juga nih. Setelah seharian kita berkunjung di kebun rumah durian Jember miliknya Mas Rizky, karena waktu sudah sore hari, kita akhiri video kita kali ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke seluruh saudara dan rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.